bukan lagi sekedar persoalan tumpukan di pinggir jalan. Di Kabupaten Kudus, persoalan sampah telah menjadi tantangan serius yang menyangkut kesehatan, lingkungan, dan wajah kota. Setiap hari, ratusan ton sampah dihasilkan dari rumah tangga, pasar, hingga industri. Jika tidak dikelola dengan baik, ia akan kembali kepada kita dalam bentuk banjir, penyakit, dan pencemaran. Di Kabupaten Kudus, perubahan besar dimulai dari kebiasaan baru memilah sampah. Organik dipisah, anorganik dikumpulkan. Kebiasaan yang dulu terasa ribet, kini sudah menjadi budaya baru di masyarakat desa. Kebiasaan ini lahir dari satu program besar Pemkab Kudus Desa Mandiri Sampah. Filosofinya jelas, selesaikan sampah di desa, jangan biarkan menumpuk di TPA. Untuk menjalankan itu, Pemkab Kudus membangun dua pilar utama di tingkat desa. Pilar pertama adalah TPS 3R, yaitu tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, and recycle. Dan pilar kedua adalah bank sampah. Sampai Juni 2026, Kabupaten Kudus sudah memiliki 16 unit TPS 3R aktif yang dikelola langsung oleh BUMDes. 16 desa percontohan ini kini menjadi laboratorium pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mulai dari Desa Kedungdowo di Kecamatan Kaliwungu, Gulang di Mejobo, Bairah Tawu, hingga Desa Sidorekso. Di dalam TPS 3R, sampah tidak lagi dibuang. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu contohnya, desa tersebut telah berhasil dalam pengelolaan sampah di TPS 3R, yakni sampah organik dipilah dan sebagian diproses menjadi pupuk kompos. Sementara plastik botol dipisahkan untuk dijual, sedangkan sampah plastik bungkus diolah menjadi bahan bakar minyak atau BBM setara dengan bensin dan solar dengan menggunakan alat pirolisis. Desa Sidorekso kini memiliki solusi mandiri dalam menangani persoalan sampah yang kerap menjadi beban lingkungan melalui kelompok masyarakat penyelenggara KMP Semar Ijo. Desa ini berhasil mengoperasikan tempat pengolahan sampah terpadu yang mampu mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM. Koordinator KMP Semar Ijo, Siswanto menjelaskan, kunci keberhasilan program ini terletak pada kebijakan tegas dari pemerintah desa Sidorekso. Warga diwajibkan melakukan pemilahan sampah langsung dari rumah dan petugas pengangkut sampah tidak akan mengambil sampah warga jika diketahui masih tercampur. Jadwal pengambilan pun diatur ketat. 3 hari untuk pengambilan sampah organik dan 3 hari untuk pengambilan sampah anorganik. Meski sempat ada penolakan di awal, kini masyarakat mulai terbiasa memilah sampah. Sampah plastik bersih yang terkumpul kemudian diproses di mesin pirolisis. Menurut Siswanto, dari sekitar 20 hingga 25 kg sampah plastik kering, mesin mampu menghasilkan 15 hingga 16 liter BBM yang didominasi oleh solar. Jadi kami di KMP ini, di pengolahan pembersih ini, kita mendapat TPS 3R. Jadi sampah yang dari masyarakat di sini kita olah. Jadi olah yang organik untuk menjadi kompos, yang khususnya plastik untuk menjadi BBM, yaitu solar dan bensin. Awal ide pertama kali ini karena kita dengan pemerintah desa khususnya Pak Inggi, itu ya bingung Mas untuk mengatasi masalah Mas, karena sampah itu di sini itu numpuk. Jadi kita buang ke TPA membutuhkan biaya besar. Jadi kita
saling tukar pikiran dengan Pak Inggi bagaimana caranya untuk sampah di Desa Sidoarjo ini habis di Desa Sidoarjo. Ya setelah itu kita jadikan TPS tempat pembuangan sampah sementara itu menjadi tempat pengolahan sampah TPS sekarang itu. Kita minta alat dari desa, dibelikan pirolisis ini pertama kali tahun 2022 ini kita jadikan ini. Tapi pirolisis ini juga nggak bisa untuk menuntaskan sampah, Mas. Nggak bisa, ini hanya untuk mengurangi. Kalau alat-alat semua yang ada di tempat sampah itu hanya untuk mengurangi. Kalau kuncinya cuma satu kalau untuk mengolah sampah habis di desa itu, yaitu pilah sampah dari rumah. Kalau pemberontakan sini Pak Inggi membuat kebijakan Mas, membuat kebijakan sampah wajib dipilah dari rumah. Kalau tidak dipilah, tidak diambil pengangkut. Gitu, Mas. Masyarakat bagaimana? Masyarakat pertama ya bergejolak, tapi lama-kelamaan tetap ikut aturan tersebut karena sampah kan jenengan tahu sendiri, Mas. Kalau di rumah semakin hari kan membusuk tetap. Jadi masyarakat lama-kelamaan ikut juga. Jadi membiasakan memilah sampah dari rumah. Bukan memilah sampah ya, membiasakan. Jadi sampah organik sendiri, sampah non-organik sendiri. Itu terus untuk pengambilan kita jadwal, Mas. Hari Senin itu organik, hari Selasa non-organik dan seterusnya. Dan bila mana masyarakat nggak ikut di pengambil sampah tersebut, bisa buang sendiri ke TPS. Bisa, asalkan ikut jadwal. Gratis. Kalau jadwal kita urutkan, Mas. Senin itu organik, Selasa non-organik, Rabu organik gitu, selang-seling gitu. Itu jadi satu minggu itu organik 3 kali, non-organik 3 kali, minggu libur. Kalau non-organik itu kita jadikan satu seperti plastik, ada kertas, ada beling, ada botol, ada pempes, itu jadi satu, Mas. Nanti setelah di TPS kita pilah sendiri, karena residu kan nggak bisa diolah. Kalau di sini plastik yang khusus plastik, Mas, plastik yang untuk bisa mencair, Kalau plastik seperti aluminium foil atau foam yang tidak bisa mencair itu, kalau dibakar kan ada debunya, itu tidak bisa diolah untuk jadi gini. Plastik kresek, botol-botol juga bisa, tapi kan botol kan ada nilai harganya, Mas, jadi kita cacah di sana. Kalau di sini berarti plastik kresek diproses jadi apa? Jadi khususnya bahan bakar yaitu solar dan bensin. Banyakan solarnya, Mas. Ya karena mesin ini yang diciptakan itu dari daerah Banjarnegara, Mas. Dulu saya beli di sana sama Pak Inggi, itu memang plastik itu kan bahan bakunya pertama kan dari gas bumi, Mas, ya. Ya apa namanya, limbah gas bumi lah. Nah, itu kan jadi plastik. Jadi di situ pemikirannya Mas yang menciptakan dulu itu plastik kalau dibakar lagi, dicairkan, diuapkan, nah uapnya ini bisa mengandung bahan bakar, dan ternyata betul. Nah, akhirnya saya meniru itu gitu. Nah, memang kenyataan betul, jadi BBM solar dan bensin. Tinggal Mas, kita ketergantungan ini sampah yang betul-betul bersih. Karena dulu pernah kita sampah campur, sampah basah, sampah kotor kita masukkan, ternyata mesinnya cepat rusak. Jadi kita benar-benar sekarang itu sampahnya yang benar-benar kering dan bersih. Jadi paling sekitar rata-rata itu 20-25 kilo lah satu hari, Mas. Karena sampah plastik itu kan banyak sih, Mas, 25 kilo itu. Itu jadi berapa, Mas? Kalau 20 kilo itu sekitar jadi 60%, 70%, sekitar 15-16 liter. Kalau hasilnya untuk sementara, Mas, karena belum bisa untuk produksi yang banyak, ya kita buat sendiri di mesin di tempat pengolahan sampah di TPS 3R. Jadi di sana kan ada mesin diesel, Mas, pakai solar. Kalau motor ya untuk penarik sampahnya itu bisa ngambil di sini. Cuma kalau bensin yang dikit, yang banyak itu solarnya. Ya terima kasih, Mas. Kalau saya rasa sih memang sampah itu kan sekarang kan memang jadi masalah kita semua sih, kita bersama. Jadi intinya sampah itu sampah kita sendiri. Adapun pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu istilahnya itu mewadai mengolah sampah tersebut. Jadi mohonlah
kita bersama-sama membantu pemerintah untuk ikut mensukseskan program, yaitu sampah kita olah dari rumah, kita pilah dari rumah. Karena kuncinya cuma itu. Kalau sampah itu tidak dipilah dari rumah, mesin sebesar apapun tidak akan mampu untuk mengolah. Selain Desa Sidorekso, Perumahan Muria Indah turut menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri. Program ini mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi warga. Sampah anorganik berupa kardus dan botol plastik dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah organik didistribusikan kepada perusahaan swasta di Kabupaten Kudus untuk pengolahan lebih lanjut. Masyarakat di Muria Indah antusiasnya tinggi, jadi senang. Jadi dari rumah sudah mulai memilah, semangat memilah sampah yang organik dan anorganik, yang laku dan tidak. Jadi di dapur masing-masing rumah itu kita sudah punya tempat sampah masing-masing. Nanti yang bisa dijual ditabung di bank sampah, kita kumpulin, nanti kita bawa ke bank sampah. Senang sih Mas, masyarakat banyak juga yang ikut ke menabung di bank sampah sini. Memang kita menabung sampah itu sedapatnya, misalnya kita punya sampah sedikit, karena kan kalau 1 minggu kan biasanya ngumpulnya juga nggak begitu banyak. Tapi berapapun kita dapat, nanti uangnya kan ini ada menabung sampah jadi emas juga. Jadi nanti hasilnya dikumpulin, maksudnya setelah menabung sampah nanti hasilnya berapa langsung ditabungkan ke bentuk uang, dijadikan emas ke tabungan berikutnya yang sampah jadi emas itu loh Mas. Sepanjang tahun 2025, total jumlah sampah yang masuk ke TPA Tanjung Rejo adalah sebanyak 54.000 ton. Sedangkan perkiraan total sampai Kabupaten Kudus dari aktivitas penduduknya adalah sebanyak 160,7 ton. Ini di luar sampah yang dihasilkan oleh aktivitas kegiatan produksi jasa dari pelaku usaha. Sedangkan tahun 2026, sampah yang masuk sampai dengan 148 ton per hari. Pada tahun 2025 dan 2026, terjadi peningkatan komitmen Pemkab Kudus yang luar biasa terjadi. Komitmen ini terlihat nyata dalam angka anggaran pemerintah daerah di bidang persampahan, baik yang ada di Dinas PKPLH ataupun yang ada di OPD lainnya. Anggaran persampahan di Dinas PKPLH ditingkatkan secara signifikan dari 7,2 miliar rupiah meningkat menjadi 11,24 miliar rupiah APBD 2026. PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus Eri Rahayu menegaskan, anggaran ini digunakan untuk operasional armada pengangkutan sampah, tenaga kebersihan, operasional pemrosesan akhir sampah di TPA Tanjung Rejo dan TPST RDF Tanjung Rejo, terutama adanya perubahan harga BBM non-subsidi pada tahun 2026 ini. Pada tingkat desa, Pemkab Kudus memberikan bantuan khusus berupa anggaran sebesar 50 juta rupiah per desa atau kelurahan.
Dana ini oleh pemerintah desa digunakan khusus untuk mendukung pengelolaan persampahan, terutama pada tingkat pemilahan sejak dari rumah tangga. Meskipun ada juga yang membelanjakannya untuk pembelian armada pengumpulan sampah, yakni bentor. Melalui instruksi Bupati nomor 600414-01-2025 tahun 2025 tentang gerakan pilah sampah menjadi payung hukumnya bagi masyarakat untuk melakukan kewajiban pemilahan sampah sejak dari sumber sampah. Tidak hanya bagi rumah tangga saja, akan tetapi pada semua sumber sampah. Konsep bahwa sampahmu adalah tanggung jawabku harus disadari oleh masyarakat. Sanksi bagi pelanggar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus mencatat, setiap harinya Kudus menghasilkan lebih dari 170 ton sampah. Angka ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun kapasitas tempat pembuangan akhir di Desa Tanjung Rejo, Jekulo sudah semakin terbatasi. Persoalan sampah bukan lagi urusan kebersihan semata, lantaran ini sudah menyangkut kesehatan masyarakat. Menyadari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus terus menggenjot berbagai upaya, salah satunya melalui penguatan armada pengangkut, penambahan titik TPS 3R, dan optimalisasi operasional TPA. Pemkab juga mendorong OPD terkait, kecamatan hingga desa untuk lebih aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program tidak bisa jalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor agar penanganan lebih efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemkab Kudus juga terus melakukan penataan TPA Tanjung Rejo Kudus yang usianya mencapai lebih dari 30 tahun dan sempat diprotes oleh warga sekitar karena overload. Persoalan sampah ya sebenarnya ini tidak hanya di Kudus saja, tapi juga semua mengalami, dan kalau boleh dibilang di Kabupaten Kudus ini kami sebut sebagai masa transisi karena kemarin dari Kabupaten Kudus kebetulan mendapatkan sanksi administrasi dari kementerian. Jadi pada masa transisi ini kami coba berbenah mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau dari hulu kita coba mengedukasi masyarakat bagaimana sih pengelolaan sampah yang benar, pilah sampah dan sebagainya. Kemudian di sektor tengah itu kita juga mencoba, kalau masyarakat sudah pilah sampah, lah tengah ini dari teman-teman kami terutama, mungkin juga dari penyelenggara persampahan yang mandiri, mungkin seperti pengangkutan. Nah itu kalau sudah dipilah ternyata diangkutnya juga dicampur, ini juga nanti hasilnya akan sama juga. Makanya di sektor tengah ini kami juga mencoba mengedukasi ke teman-teman petugas sampah, baik itu yang petugas dari dinas maupun yang dari mandiri, sektor mandiri. Itu coba kita edukasi juga bagaimana pengangkutan yang benar. Jadi ketika masyarakat sudah memilah sampah, ini juga pengangkutannya juga harus benar. Kemudian di sektor hilir kita punya TPA, dan kemarin juga sudah mulai kita tata bagaimana TPA ini tidak berfungsi sebagai penimbun sampah saja, tetapi di sana sudah kita tata karena open dumping memang sudah tidak diperbolehkan. Ini sudah kita uruk dengan tanah. Dan kita juga sudah bentuk dengan terasi ring, harapannya ini tidak akan longsor karena open dumping sudah dilarang oleh dari kementerian, begitu. Nah, justru sebenarnya peran masyarakat di sini Mas terkait dengan TPS 3R yang dimiliki oleh masyarakat, ini menjadi sarana kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah. Karena harapannya di TPS 3R ini masyarakat tidak hanya membuang sampah, tetapi sampah dari situ sudah terkelola dengan baik. Di Kudus sendiri saat ini ada sekitar 16 TPS 3R
Tetapi kami menyadari semuanya belum berjalan efektif sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ini kami mencoba memacu masyarakat bagaimana TPS 3R ini bisa dimanfaatkan. Kemudian terkait juga dengan bank sampah ini juga sudah tumbuh di beberapa desa. Dan ini juga menjadi semacam menjadi salah satu mode perekonomian yang bergerak di masyarakat. Bagaimana ternyata dengan bank sampah ini juga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakatnya sendiri. Nah, ini yang kami dorong terus bagaimana wujud partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini melalui TPS 3R dan bank sampah yang ada di desa. Kalau berbicara anggaran, mungkin di tengah-tengah pemotongan TKD, tetapi alhamdulillah untuk sampah masih teranggarkan cukup menurut kami. Sebagian besar di Dinas PKPLH itu di tahun 2026 itu sekitar 19 M. Namun peruntukannya memang berfokus kepada pengenaan sanksi administrasi. Jadi bagaimana kita bisa mengangkat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi administrasi ini. Memang sebagian besar ada di TPA dan pengelolaan sampah dari sektor tengah. Kemudian juga wujud ke komitmen pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pengelolaan sampah ini juga di masing-masing desa itu sebenarnya sudah diberikan anggaran khusus untuk pengelolaan sampah. Jadi tiap-tiap desa itu mendapatkan 50 juta untuk pengelolaan sampah, tetapi penggunaannya memang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing desa tersebut. Salah satu inovasi kami yang kita kembangkan ini adalah dalam rangka edukasi ke masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat adalah Pusapa Asik. Pusapa Asik itu Kudus Sadar Sampah, Apik, dan Resik. Ini adalah kolaborasi kami dengan Jarum. Konsepnya begini, jadi masing-masing desa ini sudah kami latih, ada admin desa, admin kecamatan, kemudian juga melibatkan kader PKK. Nah, harapannya mereka yang sudah kita latih ini di masyarakat itu mereka menjadi pelopor dari Kudus Asik ini. Dan itu sudah kita lakukan evaluasi kemarin di 9 kecamatan dengan harapan akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah. Ya, sampah ini sebenarnya kan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maka saya mengajak seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Kudus, mari kita kelola sampah dari diri kita sendiri, dari sumbernya, dari rumah tangga. Yang pertama untuk pilah sampah. Kemudian yang kedua adalah jangan buang sampah di sembarang tempat. Dan mari kita ciptakan Kudus yang bersih, resik, dan apik. Kalau yang sudah kita lakukan dalam pendampingan di desa-desa itu, kita melihat semangat masyarakat sekarang sudah bisa tumbuh. Dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan informasi bahwa salah satu desa di Kabupaten Kudus, Jatikulon, mendapatkan desa mandiri sampah tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan harapannya ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Kudus. Sebagai solusi jangka pendek di sektor hilir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus menerapkan sistem terasiring dan controlled landfill. Penataan lereng-lereng sampah ini bertujuan utama untuk mencegah terjadinya longsor yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Selain itu, tumpukan sampah ditutup secara berkala menggunakan tanah penutup. Langkah ini terbukti efektif dalam mengurangi bau menyengat, menekan populasi lalat sebagai vektor penyakit, serta meminimalisir rembesan air lindi agar tidak mencemari saluran drainase di sekitar TPA. Untuk mendukung operasional ini, alat berat berupa ekskavator dan bulldozer disiagakan setiap hari guna memastikan penataan berjalan optimal sesuai standar kebijakan nasional.
Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup PKPLH terus mengoptimalkan tata kelola sampah. Untuk mengurangi beban di TPA, fokus utama saat ini adalah memperkuat penanganan sampah di tingkat hulu atau dari sumbernya langsung, yakni rumah tangga dan sektor komersial. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau PPRTH Dinas PKPLH Kudus menjelaskan, skema penanganan sampah di Kudus kini melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kesadaran mandiri masyarakat. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya ke dalam 4 kategori utama, yakni organik basah yang ditempatkan pada wadah kedap cairan, organik kering berupa dedaunan, anorganik seperti botol dan kaleng, serta sampah residu layaknya popok dan styrofoam. Sampah yang telah terpilah tersebut kemudian akan diambil oleh tim pengumpul menggunakan armada bentor dan truk untuk dibawa ke tempat penampungan sementara TPS, di mana sampah akan ditata kembali sebelum akhirnya diangkut menggunakan truk besar menuju destinasi pemprosesan akhir yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Perlu kami jelaskan terkait dengan skema tata kelola sampah yang dilayani oleh Dinas PKPLH, bahwa sebagaimana yang kita tahu, sistem pengelolaan sampah kita memang salah satunya memang dikelola oleh Dinas PKPLH. Namun ada beberapa entitas masyarakat, baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat murni yang melakukan tata kelola sampah. Kalau di kami, yang pertama dapat kami jelaskan, skemanya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah dari rumah tangga atau dari komersial atau sampah dari domestik. Ini kami mewajibkan agar bagaimana teman-teman rumah tangga ini menyiapkan wadah-wadah, terutama yang wadah untuk yang organik basah. Itu memang harus kita kelola dengan baik, dengan wadah yang tidak bocor atau yang kedap terhadap cairan itu. Itu yang harus kita kelola lebih dulu. Kemudian yang kedua adalah sampah yang organik kering. Itu kami sebutnya godong tok, itu sampah dari beberapa dedaunan. Itu juga harus dipisah antara yang basah tadi, yang organik basah dengan organik kering. Yang ketiga adalah sampah timbulan dari anorganik seperti plastik atau kaleng. Itu yang harus kita siapkan wadah juga. Minimal ada 3 wadah itu. Kalau bisa ditambah yang sampah residu seperti sampah yang untuk popok, untuk pembalut, dan untuk styrofoam, itu juga kami mohon disiapkan sampah tersendiri. Maka kemudian setelah itu ada dari sampah rumah tangga, maka kemudian tim kami dari PKPLH, tim pengumpulan yang memakai kendaraan beca atau bentor yang akan melakukan keliling dari rumah ke rumah itu nanti akan mengambil itu, menaruh wadah-wadah tertentu tadi, mengamankan amanah panjenengan dari rumah tangga untuk kita pisah, kita kelola, kemudian kita angkut ke TPS kita. Setelah di TPS, maka kemudian kita tata kembali mana-mana yang organik basah, organik kering, yang anorganik atau yang residu. Itu kita tata kemudian. Setelah itu kita pindah ke truk besar. Setelah di TPA kita pindah ke truk besar. Kemudian setelah di truk besar baru kita kirim ke masing-masing. Kalau yang organik kita sudah ada kerjasama dengan pihak PT Jarum, itu kita kirim ke sana untuk diolah di Oasis. Untuk yang selain organik, kemudian yang yang sampah anorganik yang bisa kita lakukan nilai ekonomis, kita uangkan melalui beberapa bank sampah kita. Itu kemudian yang residu baru kita angkut ke TPA. Itu
Itu semuanya dilakukan oleh tim kami, dari mulai rumah tangga, kemudian di TPS, sampai kepada di TPA. Nah, harapannya memang dengan beberapa skema yang saya sampaikan tadi, mampu mengurangi sampah timbulan yang di TPA. Sehingga kita mampu menekan, sehingga untuk kapasitas yang di TPA akan semakin kita jaga sampai mudah-mudahan setelah Desember masih layak untuk melakukan penyimpanan akhir di sana. Jadi beberapa sosialisasi dan edukasi yang kita lakukan tentu muncul pro dan kontra. Namun dengan harapan yang kami inginkan adalah bagaimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan atau mengurangi minimal timbulan sampah yang di TPA. Kami mohon kerjasama dari semua pihak, terutama dari rumah tangga, dari komersial, dari hulunya. Ini kita kurangi, kita pilah, maka kemudian harapannya nanti di TPA semakin berkurang. Sehingga produksi sampah kita yang sekian ratus ton per hari itu, sekitar 480 ton, ini mampu kita kurangi dengan metode-metode yang saya sampaikan tadi. Maka kemudian saya minta dari rumah tangga maupun komersial maupun usaha yang lain bisa menyesuaikan dengan beberapa skema yang kami sampaikan tadi. Untuk pelaku pengelola sampah memang tidak hanya dari kami, dari Dinas PKPLH, namun juga ada dari masyarakat, terutama dari pemerintah desa maupun dari swasta murni. Nah, ini terima kasih kepada beberapa pemerintah desa yang sudah melakukan atau membuat TPS ini. Ini juga dalam rangka bagaimana mengurangi timbulan sampah yang kita kirim ke TPA. Untuk yang belum memang kami mohon segera menyesuaikan. Kami tahun ini juga Pak Bupati dalam ini menganggarkan 50 juta untuk ke pemerintah desa. Ini bisa dilakukan dalam upaya untuk mengurangi atau mengelola sampah di masyarakat. Bentuknya macam-macam, bisa untuk beli bentor, bisa untuk gedungnya, atau mungkin bisa untuk pembuatan sampah-sampah pilah di masyarakat. Ini bentuk komitmen pemerintah melalui Pak Bupati untuk memberikan dukungan agar bagaimana pemerintah desa juga terlibat langsung dalam mengurangi sampah ini. Selain memaksimalkan sistem terasiring di TPA Tanjung Rejo Kudus, Pemkab Kudus terus mematangkan strategi penataan TPA Tanjung Rejo melalui sinergi lintas sektor, yakni dengan pusat pengelolaan sampah modern berbasis Refuse Derived Fuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif. Pengelolaan sampah saat ini melibatkan peran aktif sektor swasta, salah satunya hasil olahan bahan bakar alternatif tersebut kini sudah diserap oleh pabrik semen sebagai pengganti batu bara. Di dalam pengolahan sampah berbasis RDF ini memiliki kapasitas 10 ton per jam, namun untuk saat ini baru terrealisasi 5 ton per jam. Transformasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus membuktikan bahwa limbah bukan lagi sekedar sisa konsumsi, melainkan aset yang memiliki nilai manfaat jika dikelola dengan bijak. Namun segala inovasi teknologi mulai dari pirolisis hingga sistem RDF serta penguatan anggaran tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa partisipasi aktif dari setiap individu untuk disiplin memilah sampah dari rumah. Sinergi antara pemerintah yang responsif, sektor swasta yang suportif, serta masyarakat yang sadar lingkungan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Kudus yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Mulai dari penutupan open dumping sejak bulan April sampai dengan ini terakhir di bulan Agustus minggu kedua, kami sudah memperlakukan kontrol landfill. Jadi setiap 7 hari sekali sampah itu kami tutup dengan tanah penutup. Memang sampai hari ini sampah yang masuk itu masih berupa sampah campur. Tetapi di TPA kami menyediakan 3 pemrosesan yang berbeda. Jadi satu, kalau misalnya mereka membawa organik, kami telah bekerjasama dengan Jarum. Jadi Jarum menyediakan tong-tong sampah organik ataupun satu tempat, kami sediakan satu tempat khusus untuk mengumpulkan sampah organik yang kebetulan terbawa oleh teman-teman pengangkut sampah. Kemudian untuk sampah-sampah yang residu itu kami minta untuk dinaikkan ke landfill. Landfill itu tempat penimbunan sampah. Kemudian untuk sampah yang anorganik kami cacah di mesin RDF. Entah itu di mesin RDF-nya kami yang di TPA,
yang dari Pemkab Kudus ataupun mesin RDF-nya PT Pura Barutama. Sebenarnya sangat tergantung dari tingkat pemilahan ada di masyarakat. Ketika pemilahan di masyarakat itu bisa sampai 50 atau 80%, maka sebenarnya RDF ini akan mampu untuk mengolah seluruh sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Tapi karena hari ini yang berjalan itu baru satu shift dan mesin pun berjalan hanya satu line, maka pengurangannya hanya sekitar 1%. Perjalanan menuju Kudus Hijau masih panjang, namun langkah nyata yang telah diambil memberikan harapan baru bagi masa depan lingkungan kita. Mari jadikan kebiasaan memilah sampah bukan sebagai beban, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk generasi mendatang agar tetap bisa menikmati alam yang asri di bawah kaki Gunung Muria. Karena pada akhirnya, pengelolaan sampah yang baik adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap kualitas hidup dan kelestarian daerah yang kita cintai ini. Tetap ada petugas yang menangani itu ya. Kami harapkan nanti masyarakat juga ikut serta ya, kebersihan ya, pilah sampahnya ya. Nanti dari petugas akan melakukan pembersihan ya. Di mana kita juga terima kasih Pak Kajari ya. Depannya ada Trusted Coffee. Ini dalam rangka meningkatkan anak muda untuk berkreasi, berikut serta di dalam pengembangan ekonomi. Kalau TPA-nya Pak, kondisinya seperti apa? TPA kondisinya sudah baik, ya, sudah baik, ya. Sudah ditutup semuanya, sudah terasering. Ya. Silakan dicek. Secara keseluruhan penanganan sampah di Kudus sudah baik Pak ya? Sudah baik, sudah baik. Karena gini, sampah ini kan timbul setiap hari, pasti ada masalah, tapi kita segera tangani. Kabupaten Kudus kini tampil semakin mempesona dengan lingkungan yang bersih dan asri, serta semilir angin sejuk yang menyapa di setiap sudut kotanya. Kesegaran udara dan keindahan tata kota yang terjaga ini bukanlah hasil instan, melainkan buah manis dari sistem penanganan sampah yang terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dan terintegrasi. Sinergi antara pemerintah dan kesadaran tinggi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah menjadikan Kota Kretek ini sebagai teladan kota yang nyaman, di mana pengelolaan sampah yang bijak mampu menciptakan harmoni alam yang lestari bagi seluruh warganya.